Kak Eti di sini. Hari ini Kak Eti dan Kak Fani tidak sendirian loh. Kita ditemani dengan siapa ya Kak? Bentar, ada Kak siapa ya? Oh, ada Kak Chandra, Kak Jero, dan Kak Berna. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk ibadah online sekolah minggu. Adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Kak Fani harap adik-adik memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, walaupun hanya di rumah saja. Ayo adik-adik, Kak Eti minta bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian, satu untuk memuji Tuhan. Kita mau pakai gerakan ya Kak Eti? Boleh. Biar adik-adik tambah semangat nyanyinya. Kita mau pakai seluruh anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Musik. Adik-adik, sebelum kita lebih jauh ibadah online pagi hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama untuk beribadah online di pagi hari ini. Kami mau Tuhan temani kami supaya kami boleh bergembira, memuji dan mendengar cerita Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang manis-manis. Kakak-kakak di sini kangen berat loh sama adik-adik ya Kak Eti ya? Iya. Udah berapa bulan kita nggak ke gereja, kangen. 3 bulan Kak. Iya. Kita sama-sama berdoa ya biar pandemi ini cepat berlalu, biar kita bisa sekolah minggu lagi, kita bisa beribadah lagi di gereja. Ya, sebelum kita mendengar cerita Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian lagi Kak. Apa itu Kak Eti? Firman Tuhan Ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
tentang apa ya Kak? Kira-kira Kak Eti tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu sama sekali? Tahu cuma judulnya aja. Judulnya apa tuh Kak? Setia sampai mati. Oh, ya udah deh Kak. Daripada adik-adik di rumah tambah penasaran, kita langsung panggilin aja yuk. Kak Eva, Kak Eva. Halo adik-adik, sudah siap untuk dengar cerita hari ini? Yuk, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kita mau siapin hati dan pikiran kita agar ketika firman Tuhan disampaikan, kita boleh memahaminya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menolong kami agar kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan, kiranya apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu, dan anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan boleh memahami kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini ceritanya diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Lalu dilanjut di pasal 7 dari ayat 54 sampai 60. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya,
Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sampai 60. Nah, kita mau cerita apa hari ini? Ceritanya adalah tentang Bapak Stefanus. Stefanus siapa ya? Stefanus Trioso, Pak Pendeta kita? Bukan. Atau Stefanus yang rumahnya di Mejasem itu? Bukan juga. Nah, kita mau cerita tentang Bapak Stefanus yang merupakan salah satu murid Tuhan yang taat dan setia sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayat apa sih? Akhir hayat itu sampai kita mati nanti. Ya. Jadi Bapak Stefanus itu adalah salah satu diaken yang ditunjuk untuk melayani janda-janda dan murid Tuhan Yesus yang semakin banyak. Jadi pada saat itu adik-adik, murid Tuhan Yesus semakin banyak karena kabar baik terus diberitakan sehingga membuat murid Tuhan Yesus bertambah banyak. Nah, dibutuhkan beberapa orang untuk melayani mereka-mereka yang telah percaya kepada Tuhan. Nah, salah satu yang dipilih adalah Bapak Stefanus. Dia ditunjuk untuk melayani jemaat Tuhan yang semakin banyak itu dan juga melayani janda-janda. Nah, Bapak Stefanus ini kenapa dipilih sebagai diaken? Karena dia adalah seseorang yang penuh iman, kuasa, dan juga karunia Roh Kudus. Ia, karena dia mempunyai karunia dan kuasa Roh Kudus, sehingga membuat dia bisa mengadakan mujizat-mujizat dan juga tanda-tanda di banyak orang, bagi banyak orang. Nah, cuman sayangnya nih adik-adik, padahal kan yang dilakukan Bapak Stefanus tuh baik. Hanya justru karena dia bisa mempunyai kelebihan seperti ini, membuat beberapa orang tidak suka sama Bapak Stefanus. Nah, orang-orang yang nggak suka ini orang-orang libertini. Orang-orang libertini itu apa, Kak? Nah, orang libertini itu orang Yahudi yang dahulu budak dan sudah bebas. Jadi mereka sudah nggak budak lagi. Nah, mereka itu nggak suka sama Bapak Stefanus. Nah, mereka nggak suka. Nah, karena nggak suka itu, mereka berusaha melawan Bapak Stefanus. Nah, gimana lalu? Nah, karena namanya orang nggak suka, dia nggak suka sama Bapak Stefanus, ini membuat mereka melakukan kerjasama. Jadi bersekongkol itu bekerja sama. Mereka bekerja sama untuk melawan Bapak Stefanus. Dia membuat Bapak Stefanus itu harus dihadapkan di mahkamah agama. Mahkamah agama itu apakah? Nah, mahkamah agama itu kayak pengadilan gitu. Cuman yang menjadi hakim adalah para ahli-ahli kitab. Nah, ketika pengadilan itu, proses peradilan itu berjalan, apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, waktu proses peradilan itu dimulai, orang-orang melihat wajah Bapak Stefanus seperti malaikat. Maksudnya gimana, Kak, seperti malaikat? Bersinar gitu. Pada zaman dahulu belum ada yang sekarang yang bikin glowing ya. Tapi Bapak Stefanus bisa mukanya bersinar seperti malaikat. Nah, bukan sampai situ saja tuh yang dilakukan oleh Bapak Stefanus. Pada saat proses pengadilan itu berjalan, orang-orang libertini kan memanggil
orang-orang untuk bersaksi dusta. Nah, difitnah Bapak Stefanus. Dia dikatakan tuduhannya itu Stefanus itu menghujat Allah, menghujat Nabi Musa, dan juga menghina bait Allah dan kitab Taurat. Nah, sangat tidak enak Bapak Stefanus. Dia tidak melakukan, tapi dia dituduh. Saksinya begitu, banyak yang berdusta mengatakan hal-hal yang buruk tentang Bapak Stefanus. Nah, tapi Bapak Stefanus dengan hikmat yang dari Tuhan, dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan dengan berani. Dia bisa menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Nah, habis itu gimana? Puncaknya adalah ketika Bapak Stefanus itu bilang, Bapak Stefanus itu ngomong bahwa dia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wah, orang-orang Libertini itu orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus tambah marah. Mereka marah sekali. Akibatnya apa? Akhirnya Bapak Stefanus itu diseret dan dibawa keluar kota. Untuk apa diseret dan dibawa keluar kota? Sampai di luar kota, Bapak Stefanus dilemparin batu oleh mereka yang tidak suka dengan Bapak Stefanus. Adik-adik pernah dilempar nggak sama batu? Coba kalau adik-adik dilempar gitu sakit kan? Satu aja sakit. Bapak Stefanus tuh harus dilempar berkali-kali. Dan apa yang terjadi? Bapak Stefanus bilang begini. Dia bilang, Tuhan, aku menyerahkan rohku ke dalam tangan-Mu. Lalu dia berlutut. Dia berlutut dan dia berdoa. Apa yang dia bilang? Apa yang dia doakan? Tuhan, ampunilah mereka. Dan akhirnya apa? Bapak Stefanus meninggal karena banyaknya batu yang dilemparkan kepada dia. Bukan cuma satu, banyak sekali. Dan akhirnya dia meninggal. Nah, adik-adik bisa bayangkan gak yang terjadi saat itu? Dilempar batu satu aja sakit. Ini berkali-kali. Tapi Bapak Stefanus, dia taat dan setia sampai matinya. Dia tidak membalas. Kita kalau dilemparin batu rasanya pengen balas ya. Tapi Bapak Stefanus enggak. Hebat kan? Dia dilempari, dia malah berdoa untuk mereka. Dia malah meminta kepada Tuhan agar mengampuni mereka yang melempar batu itu. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita teladani dari Bapak Stefanus? Kesetiaannya kepada Tuhan sampai dia mati. Coba sekarang kakak tanya, taat dan setia sampai mati, gimana sih caranya kita biar bisa nih seperti Bapak Stefanus? Kakak nanya dulu nih buat adik-adik yang kecil nih, yang kelas Betania Bethlehem. Coba kakak tanya nih ya, jawabnya yang jujur. Sejak kita sekolah minggunya online, pada setia nggak nonton sekolah minggu online? Apa mentang-mentang, nggak ada sekolah minggu, terus tidur, nggak sekolah minggu? Wah, kakak harap nggak kayak gitu ya. Walaupun sekolah minggunya tidak di gereja online, tetap harus setia untuk ikut ibadah online. Nah, untuk adik-adik yang lebih besar, kakak mau tanya dulu, siapa yang pernah mengalami kejadian-kejadian gak enak, dibully karena kita Kristen, karena kita mengikut Kristus? Mungkin pernah ya, kakak pernah, sering waktu masih kecil. Nah, tapi disitulah kita bisa mengikuti teladan Bapak Stefanus. Apapun yang terjadi, yang gak enak-enak karena kita mengikut Kristus, kita wajib setia
kita tiru, ingat selalu cerita Bapak Stefanus pagi hari ini. Dia setia sampai matinya. Kita juga belajar agar kita bisa setia sampai nanti. Ya, adik-adik bisa dipahamin ya cerita hari ini. Kakak berharap ini jadi sesuatu yang adik-adik ingat terus. Selalu setia apapun yang terjadi, yang gak enak-enak terjadi, karena iman kita tetaplah setia sampai mati seperti Bapak Stefanus. Ceritanya selesai adik-adik. Yuk, sebelum kita lanjutkan lagi, kita mau tutup firman hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Kami diingatkan kembali untuk menjadi anak-Mu yang taat dan setia sampai kami mati nanti, Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, agar ketika terjadi hal-hal yang menguji iman kami boleh memenangkan ujian itu dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga pada akhirnya nanti Tuhan, Engkau dapati kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang di rumah, jagai Tuhan dan lindungilah mereka selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tadi udah denger kan cerita sekolah minggunya tentang apa? Tentang Bapak Stefanus yang setia sampai mati. Nah, hari ini kita mau membuat aktivitas yang mengingatkan tentang Bapak Stefanus yang tetap setia sampai mati. Oh, kita mau bikin apa ini Kak Eti? Kita mau membuat salib. Salib. Oh iya, seperti ini ya Kak Eti. Iya. Ya. Jadi adik-adik, kenapa sih kita bikin salib? Karena salib itu sebagai simbol kesetiaan. Kita harus ingat selalu bahwa Bapak Stefanus selalu setia sampai mati. Kita mau bikin salibnya seperti apa? Kak Eti bisa jelasin? Ya, adik-adik, di sini Kak Eti menggunakan kertas karton tebal. Tapi kalau di rumah adik-adik tidak ada, adik-adik bisa menggunakan bekas kardus. Oh boleh, Ya. bisa juga ya Kak. Bisa dipotong, dibikin polanya, pola salib. Ukurannya bebas ya. Ukurannya bebas, mau besar Mau boleh, besar mau boleh, mau kecil kecil. boleh. Kalau besar bisa nanti hasilnya ditempelkan di dinding, jadi hiasan dinding. Kalau kecil bisa nanti ditambahin gantungan kunci. Oh, Nah di sini Kak Eti menggunakan batu. Nah ini hasilnya. wah cantik sekali. Aduh. Jadi adik-adik, kalau di rumah adik-adik gak punya batu, ya ini batunya batu akuarium. Ya, adik-adik boleh lihat di sini warnanya cantik-cantik. Ya, adik-adik kalau di rumah nggak punya batu, boleh pakai yang ada. Misal punyanya mote atau payet, atau kalau nggak ada sama sekali, adik-adik boleh juga diwarnai pakai pensil warna atau krayon. Ya kayak itu ya. Atau pakai kertas dipotong-potong. Oh iya. Kertas warna-warni. Oh boleh. Kalau zaman dulu tuh mencucuk. Ya, mencucuk ya. Boleh seperti itu. Ini yang kecil ya? Ini yang kecil. Kalau misalkan kita bisa bikinnya yang kecil, nah bisa dibikin kantungan kunci. Oh seperti ini dari mote-mote ya? Iya. Tuh, tunjukin ke depan Kak Eti. Oh, seperti ini. Ya. Terus jangan lupa adik-adik, hasil karya adik-adik jangan lupa minta tolong Mami atau Papi untuk fotoin ya. Terus jangan lupa dikirim ke nomor WA gereja. Ditunggu paling lambat hari Rabu ya. Jangan lupa, karena kenapa sih Kak kok foto harus dikirim fotonya? Karena nanti tiap minggunya setelah ibadah sekolah minggu online selesai. Demikian adik-adik penjelasan kreativitas pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan.
Berhubung kita masih beribadah di rumah, jadi adik-adik bisa uang persembahannya adik-adik kumpulin dulu di rumah sampai saatnya nanti kita bisa beribadah langsung di gereja, atau bisa juga dititipkan ke mama atau papa untuk minta tolong ditransfer, atau bisa juga dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan kantor gereja. Oke, sekarang kita mau lipat tangan, kita mau tundukkan kepala, kita mau pejamkan mata, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk persembahan yang telah terkumpul. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, supaya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan terus mengajarkan kepada kami, anak-anak-Mu, supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerendahan hati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan anak-anak-Mu, supaya kami semakin hari Tuhan, semakin mengasihi Engkau, semakin bertumbuh dalam iman kami. Bahkan kami ingin seperti Bapak Stefanus yang setia sampai akhir hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gak kerasa ya kalau kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kita akan tutup ibadah online pagi hari ini dengan menyanyi Setia, Setialah Sampai Mati. Adik-adik bisa melihat foto dan video yang sudah adik-adik kirimkan waktu adik-adik melakukan aktivitas penerapan sekolah minggu kemarin. Ya, jadi setelah ibadah online pagi hari ini, adik-adik bisa lihat tuh foto-fotonya sama videonya ditampilkan setelah ibadah online ini. Akhir kata, selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.